Oke, halo kalian semua, bersama saya lagi Profesor Y. Kali ini di dalam tutorial membuat web ya step by step. Nah, untuk di episode yang lalu kita sudah belajar bagaimana cara kita menyisipkan header. Sekarang kita akan membuat sebuah penggayaan atau stylus bukan stylus. Ya pokoknya penggayaan aja lah. Pokoknya menambahkan sebuah gaya di dalam headernya. Karena ketika kita lihat, coba kita lihat sendiri header kita ya hanya seperti ini. Dan kemudian ya apa ini? Oke, ya menunya itu ya cuman seperti ini dan kemudian gambarnya ada di sini. Sedangkan ketika kalian melihat di sini, ini ada agak-agak ke tengah sedikit dan kemudian ada ya dan lain. Ada home visionnya ini agak ada jaraknya seperti ini, ada jarak seperti ini, dan kemudian warnanya juga bagus. Ya oke. Untuk saat ini kita akan mempelajari tentang itu. Tapi untuk pertama-tama kita harus mempelajari tentang apa dasar-dasar dari CSS sendiri. Nah, oke. Ketika HTML di situ menentukan struktur kalian dalam membuat dokumen. Jadi HTML itu hanya membuat sebuah struktur saja. Struktur itu seperti bagaimana ya struktur? Oh, ini adalah header. Ketika kalian di situ header ya berarti web kalian headernya itu ada di sini. Ketika Google mungkin meminta informasi tentang header, ini kira-kira website ini tuh untuk apa sih? Isinya apa aja? Pasti akan header ini tidak mungkin tidak digubris, bukan tidak digubris. Ketika Google melihat oh ini tag header berarti ini belum mencapai isi. Nah, ketika mungkin kemudian ada konten, ada tag artikel, oh ini artikelnya berarti ini mungkin mengandung isi, makanya yang ditampilkan mungkin nanti di tag artikelnya bukan di tag headernya. Masa kalian di di Google Home SMA Negeri 1 Bulawang, habis itu langsung yang bawahnya Home Vision Service, kan ya nggak lucu, karena yang di bawah itu pastinya adalah artikel-artikel bukan menu seperti ini. Makanya HTML itu menyediakan struktur dari dokumen, mana sih yang bagian header, mana sih yang bagian artikel, mana sih yang bagian footer dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk CSS sendiri itu yang menentukan bagaimana tampilan dari struktur ini. Misal header ini pengennya backgroundnya warna putih, header ini tingginya hanya 100 pixel, header ini mungkin menunya teksnya warna hitam. Nah, itu adalah tanggung jawab dari CSS atau yang disebut dengan Cascading Style Sheet. Oke, kalian nggak perlu tahu apa kepanjangannya, yang penting itu adalah tugas dari CSS. Nah, bagaimana kita mengaplikasikan CSS dalam file HTML kita atau file web kita? Pertama, kita akan membuat sebuah file yang namanya adalah .css. Ekstensinya adalah .css. Oke, akan saya buat di sini. Nah, kita lihat di sini mungkin saya namakan style.css. Nah, oke, masih kosongan. Nah, setelah itu ini ada dua file, ada index.html dan juga ada style.css. Nah, untuk menggabungkan atau index.html ini kita pakai CSS yang ini. Kita memerlukan sebuah tag yang namanya adalah tag link. Link, LINK. Ketika kita tab, nah sudah ada langsung rel style sheet dan type text atau CSS. Tinggal kita mengisi href-nya. Href ini apa? Referensi ke file CSS mana yang akan kita pakai. Karena kita di sini adalah index dan kemudian ada folder, di dalam folder yang namanya adalah CSS, maka kita bisa lihat CSS style.css. Nah, seperti itu. Ini ketika kalian sudah mengetik seperti ini, maka otomatis index.html dan style.css ini sudah terhubung. Oke, sekarang untuk melakukan penggayaan atau stylasi, style pokoknya mengubah tampilan, kita hanya akan berkutat pada CSS. Oke, dalam bahasa CSS sendiri, kalian akan mengenal sesuatu yang dinamakan dengan selector. Selector ini apa? Oke, untuk kalau HTML, kalian di sublime text bisa kontrol sama garis miring yang ini, untuk membuat sebuah komentar. Nah, Selector itu apa? Selector adalah bagian mana yang akan diubah tampilannya
bagian mana yang akan diubah tampilannya itu adalah selektor. Misal, selektor sendiri saya ingin mengubah bagian header. Ya udah, tulis aja tagnya header. Nah, ini merupakan sebuah selektor untuk merubah bagian header. Nah, selektor ini adalah merupakan sebuah tag. Maksudnya tag apa? Ya tag. Jadi tag yang ada di sini. Mungkin kita akan merubah headernya. Oke, kalian tulis di sini tag headernya. Nah, setelah selektor, untuk di CSS kita menggunakan apa yang disebut dengan kurung kurawal. Nah, setelah di dalam selektor sendiri, kita akan membuat sebuah style yang ada di dalam kurung kurawal. Nah, setelah kurung kurawal sendiri, di dalam kurung kurawal itu kalian akan menemukan yang namanya adalah properti. Kalau selektor itu bagian mana yang akan diubah tampilannya. Kalau properti itu adalah apa yang akan diubah tampilannya. Contoh, mungkin kita ingin mengubah header ini agar backgroundnya itu mungkin menjadi biru. Ya, bisa kita lihat background. Jadi background, nah bisa ada di sini ketika kalian menggunakan Sublime Text, maka akan mendapatkan berbagai macam properti seperti ini. Background color, mungkin kita namakan blue. Nah, ketika udah kalian seperti ini, save seperti ini, kemudian kita lihat apakah berhasil. Nah, backgroundnya akan menjadi biru. Nah, inti dari CSS adalah ini adalah selektor dan kemudian properti dan kemudian sekalian juga apa ini namanya blue atau blue ya. Oke, ya seperti itu. Intinya seperti itu. Nah, dari CSS kalian harus menggunakan apa yang disebut dengan selektor, properti dan juga ini adalah kelas. Untuk list properti sendiri, kalian bisa melihat di w3schools.com untuk list properti dan juga kegunaannya, serta apa yang bisa dimasukkan ke dalam properti ini sendiri. Untuk selektor sendiri, mungkin setelah saat ini kalian hanya mengenal apa namanya selektor yang disebut dengan selektor tag. Ya, selektor tag itu ya tag-tag ini, header, img, a. Oh iya, mungkin A ini teksnya kita bisa rubah teks warnanya putih. Kita lihat selektornya berarti adalah selektor A. Kemudian kurung kurawal dan kemudian kita ubah teksnya. Kalau warna background itu adalah background color, kalau warna teks itu hanya color. Mungkin kita ubah menjadi warna putih. Kita lihat, nah teksnya sekarang adalah berwarna putih. Nah, oke, untuk video kali ini mungkin hanya seperti itu. Dalam video kali ini kalian mempelajari tentang bagaimana cara kalian melingkan suatu HTML dengan menggunakan CSS, serta kalian belajar bagaimana dasar-dasar dari CSS itu sendiri. Oke, terima kasih kalian sudah mendengarkan. Tetap semangat, kalian harus tetap berlatih agar menjadi fasih dalam membuat sebuah web. Kalian harus tetap semangat ya. Oke, sampai jumpa.